Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Cahaya Presita dengan NIM 858345107. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini, saya akan membuat video presentasi tugas 3 saya, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, serta perubahan peran guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan sebagai landasan pendidikan Indonesia. Makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, proses, dan arah pendidikan agar mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Menurut perspektif filsafat pendidikan, pilar berfungsi sebagai landasan nilai yang membimbing seluruh aktivitas pendidikan, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian peserta didik. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal sebagai yang pertama, ada ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Kedua, ada ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi motivator yang mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan percaya diri. Dan yang ketiga ada tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang, namun tetap memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat humanis, membimbing, dan memerdekakan peserta didik. Relevansi dan tantangan di era digital. Pada era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan, menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menerapkan prinsip ing ngarso sung tulodo dengan memberikan contoh penggunaan teknologi yang bertanggung jawab seperti menghindari plagiarisme dan menghargai etika digital. Yang kedua, prinsip ing madya mangun karso menjadi penting ketika guru harus menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui platform digital agar peserta didik tidak pasif dan tidak termotivasi belajar dan tetap termotivasi belajar. Ketiga, ada prinsip tuturi handayani, dapat diterapkan dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan agar peserta didik tidak terpengaruh informasi yang salah atau konten negatif. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, ketergantungan terhadap teknologi, serta menurunnya interaksi sosial yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap sebagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Dengan menerapkan prinsip Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki nilai moral, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai kesimpulan, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun zaman telah berubah menuju era digital, nilai-nilai pendidikan yang beliau ajarkan tetap relevan dan dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir banyak salah katanya. Saya minta maaf. Terima kasih. Mohon perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.